Jadi kata dia, kalau misalkan si kopi itu pakai sedotan, dia langsung masuk ke lidah kan, masuk ke kerongkongan, laring, faring, masuk faring. Kalau pakai sedotan dia langsung masuk ke sini. Ya, nggak perlu sampai gigi. Cuman menurutku sebagai ya karena aku suka kopi itu nggak enak kalau nggak dari gelasnya langsung. Nggak mungkin dong aku pesan espresso sedotan. Iya, kenapa ya? Ada ya kan rasanya. Apalagi sedotan yang kertas. Ya. Minum jadi kertas semua, jadi bubur semua kan? Enggak, aku nggak pernah minum sedotan kertas. Aku selalu gelas sih. Aku kan coffee addict yang Wih, iya. Boleh biasa aja nggak muka tuh udah miring-miring gitu tuh. Ya itu gejalanya kalau semakin stres lihat Liverpool ngopinya semakin kenceng saya. Oke. Nah tapi nggak kalau kan disuruh sama dokter giginya harus pakai sedotan. Ya. Dokter Tirta merasa itu jadi nggak enak. Nggak enak. Makanya itu akhirnya yang terjadi ya dia sendiri bilang ya kamu harus rutin-rutin merawat. Impactnya gini, gigiku tuh udah hilang 3. Aku dicabut udah 3 dan semuanya itu di geraham yang sisi kiri. Jadi gigi kiriku ini Cuma hilang. kiri doang. Molar 1, molar 2 bawah hilang, molar 3 atas hilang. Jadi ini kenapa? Karena itu habit dari masa kecil. Jadi ini di flashback. Nah ini yang ini sebenarnya ranahnya dokter gigi ya. Tapi kenapa aku edukasikan? Jadi kalau ada dokter gigi bisa komen-komen. Jadi kesehatan gigi itu berawal ditarik mundur dari kecil. Dari kecil. Itu yang ngomong dokterku. Karena aku dicabut banyak banget. Jadi karena dari kecil itu aku sikat giginya nggak bener. Suk. Dan akhirnya itu meninggalkan noda makanan. Dan itu jadi sarang bakteri. Dan bakteri itu menghasilkan gas. Sementara kita kalau bangun tidur sudah bakteri ada gas. Bangun tidur kita tuh kondisi mulut cenderung asem. Akhirnya terjadi reaksi yang merusak lapisan email gigi. Jadi giginya rapuh jadi sarang lobang. Lobang terjadi koneksi antara gigi sama saraf. Jadi open, free nerve-nya open jadi sakit cabut. Nah akibatnya kalau dicabut terus gigi itu jadi menyeimbangin yang bolong jadi ketutup. Jadi gigiku redegang. Nih ini kan bolong. Yang kiri itu. Ini bolong. Itu karena bolong. Gigi itu punya defense mechanism. Wah ada yang bolong nih dia akan menutup. Supaya nggak ada jaraknya. Betul. Ya, itu alasan kenapa kalau gigi cabutnya sekarang itu aku disuruh nanem. Dan itu sulit harus dibor, tunggu sebulan, pasang lagi. Dan itu sebenarnya karena kesalahan aku pas masa kecil. Karena aku sikat giginya nggak bener. Itu dari hal sesimpel itu. Tapi kok bisa pas banget yang kiri dan hanya 3 kiri? Berarti kan di daerah situ yang nggak bisa disikat. Karena aku tidur ngadep kiri terus. Enggak, apa sih hubungannya? Loh, karena habitnya kan, jadi habitnya itu aku ngunyah, tidur. Jadi habitnya tuh dari habit ngunyah, habit tidur. Aku ngunyah tuh cenderung yang kiri. Ngunyah cenderung yang kiri? Iya, jadi ngunyah tuh biasa tak lempar ke kiri terus. Nggak tahu kenapa tuh? Nggak tahu, karena habit. Habit dari kecil, ngunyahnya kiri, ngunyah kiri. Harusnya kan semua gigi ngunyah. Ngunyah kiri, akhirnya dia beban kerjanya berlebih.